Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita buat hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, diambil dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, banyak hal yang tidak terprediksi di dalam kehidupan ini. Apalagi melihat fenomena kehidupan kita, sekejap boleh saja berganti-ganti tanpa diduga-duga. Masa, zaman, atau waktu yang tidak terprediksi, itu yang kita kenal dengan sebutan unpredictable era. Era atau zaman yang tidak terprediksi. Economic unpredictable. Ekonomi pun tidak dapat kita prediksi saat ini. Kadang kita mengalami yang namanya keuntungan, tetapi sebaliknya tak dapat dipungkiri banyak juga yang mengalami kerugian. Harusnya untung yang dicita-citakan, tetapi kerugian yang datang. Ada juga yang dikatakan dengan security unpredictable. Kenyamanan, keamanan pun tidak dapat kita prediksi lagi. Ada juga yang dikatakan natural disaster unpredictable. Bencana alam yang tak dapat kita prediksi. Semuanya itu boleh saja datang di dalam kehidupan kita. Masa-masa sukar yang tidak terprediksi itu boleh menghinggapi kita. Tapi bagaimana kita selaku orang percaya boleh menjalani itu semua yang tidak terprediksi itu, masa-masa yang sukar itu, mengandalkan iman kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentu mengandalkan iman kita, bukan panik. Akan tetapi cobalah untuk berdiam sejenak. Kata diam di dalam firman ini, tinggal diam di dalam nats ini, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan itu semua terjadi. Tetapi kata tinggal diam di dalam nats ini mau mengajak kita untuk berhenti sejenak, memikirkan, merenungkan bagaimana kuasa Tuhan boleh menyelamatkan kita. Merenung sejenak dan memasrahkan diri hanya kepada pertolongan Tuhan. Tentu kepanikan bukan menjadi solusi. Acap kali ketika persoalan datang melanda, ketika hal-hal yang tidak terprediksi itu melanda, panik akan merajai diri manusia. Itulah pentingnya firman ini mengingatkan kita, biarlah yang menguasai diri kita adalah totalitas pengharapan kita kepada Dia, tidak dengan setengah-setengah. Pernah dikisahkan demikian Bapak Ibu. Suatu hari pernah ada seorang supir yang baru saja membeli sebuah mobil dari showroom. Dia bawa mobil itu keluar. Dia bawa pulang setelah dia melakukan transaksi pembayaran. Tetapi secara tidak terduga, mobil yang baru dibelinya dari showroom itu mengalami mati mesin, mogok di jalan. Dia tidak prediksi itu. Harusnya kalau mobil baru itu sehat-sehat saja mesinnya, aman-aman saja mesinnya. Tapi tak jauh, belum pun dia sampai kepada tempatnya atau kepada rumahnya, itu mobil mengalami mati mesin. Dia merasa panik karena di luar dari dugaan. Aduh, ini bagaimana ini? Aduh, ini apa yang terjadi ini? Harusnya ini tidak boleh terjadi karena ini adalah mobil baru. Dia mengalami kepanikan. Dia coba ulang-ulang starter pun tidak membuahkan hasil. Sampai datanglah seorang yang sudah tua
menghampiri dia. Seorang yang tua dengan wajah yang agak sedikit terlelah bertanya, "Apa yang bisa saya bantu, Bapak? Adakah yang bisa saya bantu?" Dengan paniknya si bapak yang baru beli mobil itu pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Pertanda dia mau mengatakan, "Ya, ada yang butuh pertolongan buat saya. Ini mesin mati, padahal saya baru membelinya dari showroom." Sekejap si bapak yang menghampiri itu pun mengutak-atik sedikit saja mesin mobil itu. Dan si bapak tua itu pun meminta kepada sang sopir itu, "Coba starter kembali." Di starterlah mobil itu dan hidup kembali. Lantas si bapak tua yang menolong itu menyodorkan tangannya untuk memperkenalkan dirinya. Dia perkenalkan, Henry Ford. Ternyata mobil yang baru dibeli itu adalah bermerek Ford, dan yang tidak sengaja menolong si bapak yang baru membeli mobil Ford yang mogok itu adalah perancang dan perakit mobil itu. Dia katakan, "Saya Henry Ford. Sayalah yang merancang mobil ini, sayalah yang merakit mobil ini, maka semua instrumen yang ada di mobil ini tentu saya kuasai." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dari cerita yang pernah dikisahkan itu, apa yang mau kita ambil dari nas ini juga? Tentu banyak kesusahan di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita hanya mengandalkan kepanikan kita, menunjukkan kepanikan kita, mengandalkan hanya pikiran dan hati kita atau kemampuan kita saja. Kita lupa untuk mau berhenti sejenak, untuk mau merenung sejenak bahwasanya pertolongan yang mampu atau penolong yang mampu menyelamatkan kita hanya ada pada Tuhan, sebab Tuhanlah sang pencipta kita. Demikian halnya di nas ini, bangsa Israel ketika menghadapi serangan dari Asyur, ketika mereka hendak dijajah oleh Asyur, yang mereka andalkan adalah pertolongan dari Mesir. Karena mereka melihat Mesir mempunyai pasukan-pasukan serdadu yang kuat-kuat. Banyak mereka lihat milik dari Mesir, kuda-kuda yang sangat tangguh, yang mereka pandang itu baik serdadunya, baik kuda-kudanya dapat menolong mereka, dapat menyelamatkan mereka. Bangsa Israel lupa bahwasanya bukan dari dunia itu, bukan dari pasukan, bukan dari para serdadu Mesir yang dapat menyelamatkan mereka, tetapi hanya dari Tuhan. Itulah sebabnya Yesaya mengingatkan kepada kita, Yesaya mengingatkan juga bagi kehidupan kita sama seperti Israel waktu itu. Bertobatlah, tinggal diam dan kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jika saja kehidupan kita saat ini mengalami kesusahan yang tidak kita boleh prediksi, Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Di sanalah terletak kekuatan yang sesungguhnya. Buanglah segala ketakutan. Hindarilah kepanikan, hindarilah kegelisahan yang ada dalam diri kita. Gantilah itu dengan ketenangan, berpasrah pada pertolongan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita, disitulah letak keselamatan kita. Maka jangan panik, tetaplah tenang. Don't be panic, but be still, because our Heavenly Father is always be with us. Menjua-jua kita kerina, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Tolonglah kami untuk dapat selalu berpegang teguh pada penyelamatanmu, agar kami tidak selalu panik dan mengandalkan kemampuan kami, tapi kami yakin akan pertolonganmu yang dapat menyelamatkan kami. Dalam Kristus Yesus, tolonglah kami. Amin.